gabus atau Kana striata merupakan jenis ikan predator yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bagi peternak ikan pemula tentu sangatlah memerlukan panduan praktis ya untuk dapat berbudidaya ikan satu ini. Ikan gabus adalah ikan buas pemakan semua benih ikan, serta ikan gabus memangsa serangga-serangga yang didapatkan di air dan beberapa ikan dewasa bila dia hidup di habitat aslinya. Saat kamu sudah punya niat untuk melakukan budidaya ikan gabus, sebab kandungan serta beberapa faedah yang dipunya ikan ini sangatlah banyak. Tetapi kamu harus tahu terlebih dahulu langkah-langkah dalam membudidayakan ikan gabus ini. Sebab seperti yang sudah kita tahu jika ikan ini punya karakter predator ya. Yuk kita simak tahapan. Penentuan tempat. Ada beberapa tempat pembudidayaan ikan gabus yang biasa digunakan oleh beberapa peternak ikan gabus, yakni kolam tanah, kolam terpal, atau kolam beton. Pilih salah satunya, tipe kolam yang akan kamu gunakan nanti. Cocokkan bermodalkan awal. Berikut beberapa poin penting yang perlu kamu tahu mengenai 3 tipe kolam perawatan ikan gabus ini. Kolam tanah. Untuk kolam ikan gabus yang memakai media langsung dari tanah, langkah membuat lumayan sederhana kok sahabat, yakni dengan menggali tanah yang permukaannya datar sampai kedalaman khusus sesuai atau dengan kemauan pemilik, dan kamu tinggal lakukan pemupukan di bagian kolam supaya ketinggian dari kolam itu dapat makin bertambah. Untuk permasalahan air yang akan dipakai di kolam ikan gabus ini, umumnya datang dari anak sungai yang dialiri dari atas kolam, serta air yang sudah melimpah akan masuk serta mengalir ke selokan yang disiapkan di dekat kolam, sampai akan berlangsung perputaran air yang baik. Tidak hanya praktis, serta irit ongkos, berikut beberapa keuntungan lain yang didapat lewat kolam dari media tanah ini. Peluang ikan memperoleh pakan alami semakin lebih tinggi, sampai akan menolong dalam budidaya ikan gabus, serta menjaga supaya beberapa ikan tumbuh dengan sehat. Akan tetap ada banyak pakan alami yang hidup serta berkembang biak dengan cara langsung di kolam ikan sejenis ini, seperti beberapa tipe ikan, ikan kecil, udang liar, serta zat-zat renik. Kolam terpal. Sekarang ini sahabat, penggunaan kolam terpal untuk berbagai budidaya ikan kian populer. Banyak sekali peternak ikan tersebut yang memilih menggunakan kolam terpal. Banyak jenis ikan lain yang biasanya dibudidayakan dengan menggunakan kolam sejenis ini. Ikan gabus misalnya. Penggunaan kolam terpal tentunya akan lebih praktis dan mudah. Pembuatannya juga akan lebih murah jika dibandingkan dengan kolam beton yang tentunya memiliki beberapa keunggulan, antara lain bagus untuk daerah yang tidak bagus atau tidak mudah mendapatkan air. Jika kamu tinggal di daerah yang tidak terlalu mudah untuk mendapatkan air, daerah berpasir dan di pesisir, di mana lapisan tanahnya tentu tidak bisa menampung air, maka penggunaan kolam terpal adalah pilihan yang terbaik. Menjaga kestabilan suhu di kolam. Beberapa petani ikan telah membuktikan kehebatan dari kolam terpal yang nyatanya mampu menahan fluktuasi atau perubahan suhu air kolam yang biasanya terjadi karena alas sekam yang ditabur pada dasar kolam. Tidak terlalu berbau, berbeda dengan menggunakan kolam ikan yang terbuat langsung dari media tanah. Penggunaan kolam terpal akan meminimalisir bau lumpur maupun bau tanah pada ikan yang dihasilkan. Lebih mudah untuk melakukan pemanenan, karena pada kolam ikan terpal ini akan minim lumpur atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi proses pemanenan akan lebih mudah dan cepat. Jarang ditemukan adanya penyakit maupun hama. Kebersihan pada kolam ini relatif stabil, makanya jarang ditemukan adanya ikan yang terjangkit penyakit maupun yang terkena hama tertentu. Memilih indukan ikan gabus.
Sebelum melakukan pembudidayaan, tentunya kamu terlebih dahulu harus memilih indukan yang bagus, sehat, dan aktif. Perbedaan induk jantan dan betina ikan gabus adalah sebagai berikut. Ikan gabus jantan biasanya akan mempunyai bentuk kepala yang oval dan betina yang berbentuk bulat. Warna tubuh ikan gabus jantan sedikit gelap dan pada betina terdapat warna kontras yang cukup terang. Lubang genital pada ikan gabus jantan biasanya berwarna merah dan jika ditekan akan keluar cairan bening dan pada betina jika ditekan pada bagian perut akan mengeluarkan telur. Bertekstur lembek dan cenderung berukuran lebih besar daripada perut ikan gabus jantan. Memulai pemijahan dan proses penetasan telur. Sahabat, pemijahan sendiri berarti sebuah proses di mana adanya pelepasan telur beserta sperma pada induk ikan yang nantinya akan menghasilkan pembuahan. Ini adalah proses yang terjadi ketika kamu telah menemukan indukan untuk melakukan pemijahan. Campurkan beberapa indukan jantan dan betina setidaknya 20 hingga 30 indukan. Disinilah bak atau kolam yang telah kamu pilih sebelum diperlukan. Sama seperti cara budidaya ikan cupang ya, ada beberapa kolam yang diperlukan. Salah satunya untuk proses pemijahan. Biarkan indukan ikan gabus selama 3 atau 4 hari di dalam kolam tersebut. Usahakan agar air tetap mengalir selama prosesnya pemijahan berlangsung dengan batasan hingga 50 cm. Biasanya ikan gabus betina mampu menghasilkan hingga 11.000 butir telur. Telur-telur tersebut akan menetas dalam waktu lebih kurang sehari. Aturlah suhu kolam hingga 28 derajat Celcius. Biarkan saja anakan ikan gabus yang telah menetas tersebut, karena mereka masih menyimpan cadangan makanan sendiri untuk selama lebih kurang 2 hari. Perawatan larva ikan gabus. Sahabat, untuk merawat burayak atau larva dari ikan gabus, maka kamu harus mempersiapkan beberapa langkah pemeliharaan berikut penjabarannya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa larva atau burayak ini telah menyimpan cadangan makanan untuk 2 hari lamanya. Setelah itu kamu harus memberi makanan seperti Artemia. Kamu pun bisa memberi pakan 3 kali dalam sehari agar larva-larva tersebut bisa tumbuh besar dengan cepat. Tetap memberikan makan 3 kali dalam sehari, dan jika perlu sisipkan makanan tambahan seperti dapina. Selalu ingat untuk mengganti air kolam dan kelancaran sirkulasi, serta jangan lupa dalam memberi pakan. Penebaran benih. Penebaran benih ikan gabus biasanya dilakukan ketika umur anakan ikan mencapai 2 minggu. Biasanya penebaran benih akan dilakukan ketika larva atau benih ikan belum diberi makan dan pada saat pagi hari. Setelah 2 hari berlangsung, biasanya barulah petani ikan akan memberikan pakan yang umumnya berupa pelet atau makanan buatan pabrik. Cara pemberian pakan rutin. Sahabat dapat memberikan pakan berupa pelet, namun bisa juga menyediakan beberapa jenis pakan alternatif seperti anakan rayap, sisa daging ampasan yang ada di dapur, dan ikan teri. Karena sifat dari ikan gabus ini yang sangatlah kanibal, maka kamu harus melakukan pengontrolan sesering mungkin, apalagi ketika kamu telat memberi makan. Karena hal yang ditakutkan adalah terjadinya saling memangsa antara mereka dan akan menyisakan yang kuat sebagai pemenang. Itu tentunya akan berdampak pada kerugian.
proses panen. Keunikan dari cara budidaya ikan gabus ini adalah peluang untukmu untuk melihat kebutuhan pasar. Bahkan kamu bisa melakukan proses panen secara bertahap di dalam tiap-tiap kolam. Ikan gabus adalah ikan air tawar yang memiliki daya tahan tinggi, dan manfaat beragam yang dimiliki ikan gabus membuat ikan ini akan selalu diminati. Jangan lupa sahabat untuk melakukan pensortiran atau pemisahan setidaknya sebulan sekali. Pilihlah ukuran ikan gabus yang sama besar dan pisahkan dengan yang berukuran lebih kecil atau lebih besar. Mudah bukan? Nah, itulah tadi tahap mudah budidaya ikan gabus bagi pemula. Bagaimana sahabat? Siap mencoba usaha satu ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.